Dor, hai guys. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Pak Satrio Sumantri Brojonegoro sedang ramai dibicarakan oleh netizen. Karena hari ini Senin tanggal 20 Januari tahun 2025, beliau didemo oleh ASN di kementerian tersebut. Adanya demo ini disebabkan oleh beberapa hal, tapi kita akan meng-highlight dua hal yang sangat fundamental, yaitu yang pertama, pemecatan seorang ASN di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dikarenakan masalah ruang kerja Pak Menteri yang dikabarkan tidak sesuai dengan keinginan sang menteri. Jadi sang menteri memerintahkan untuk mengganti ruang kerjanya kayak meja dan kursinya ya. Karena Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ini merupakan pecahan ya dari kementerian sebelumnya. Jadi ruang kerja Mendikti dan Saintek ini masih menumpang ya dalam tanda petik dari salah satu dirjennya. Karena sebelumnya kan ini kementeriannya satu terus dipecah menjadi 3 kementerian. Lalu hal berikutnya yang juga memicu kemarahan dari ASN ini adalah penamparan terhadap salah seorang pegawai vendor yang bekerja sama dengan Mendikti Saintek ya. Jadi dikabarkan kalau ada salah seorang vendor yang ditampar oleh sang menteri. Bahkan videonya juga sudah ada katanya, tapi belum tahu ya kita udah menyebar luas atau belum. Atas tuduhan itu, sang menteri kemudian memberikan klarifikasi bahwa beliau tidak pernah menampar pegawai vendor. Dan juga pemecatan yang dilakukannya adalah untuk bersih-bersih ASN yang ada di kementerian yang dia pimpin. Jadi menarik untuk kita simak ya nanti kelanjutannya seperti apa. Apakah akan panjang sampai ke pengadilan atau tidak. Tapi saat ini kita tidak akan membahas tentang kelanjutan hal tersebut. Di video ini kita akan melihat profil singkat dari beliau dan harta kekayaan dari beliau dan keluarganya, yaitu adik-adik beliau ya, keluarga Brojonegoro. Ayah beliau yaitu Pak Sumantri Brojonegoro merupakan guru besar teknik kimia di Institut Teknologi Bandung. Beliau juga merupakan rektor Universitas Indonesia periode 1964 sampai 1973. Dan pernah menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 1967 sampai 1973 di era pemerintahan Presiden Soeharto. Pak Sumantri Brojonegoro mempunyai 3 orang putra, yaitu yang pertama Pak Satrio Sumantri Brojonegoro yang sekarang menjadi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Lalu yang kedua adalah Pak Irsan Sumantri Brojonegoro yang menjadi dosen Teknik Kelautan di ITB. Dan yang ketiga adalah Pak Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro yang pernah menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi Indonesia di era pemerintahan Pak Joko Widodo. Oke, selanjutnya kita langsung akan melihat harta kekayaan dari ketiga keluarga Brojonegoro ini. Tapi sebelumnya disclaimer dulu ya. Yang pertama, sumber dari video ini diambil dari situs ilhkpn.kpk.go.id milik KPK. Jika terjadi kesalahan input atau kesalahan laporan, itu di luar tanggung jawab admin ya. Lalu yang kedua, video ini dibuat untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat luas, tanpa ada tendensi apapun yang terkandung di dalamnya. Langsung kita mulai dari yang pertama, Pak Satrio Sumantri Brojonegoro yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 7 Desember 2024 untuk jenis laporan khusus awal menjabat saat beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Total harta kekayaan beliau adalah 46 miliar 50 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut. Tanah dan bangunan 33,6 miliar, alat transportasi dan mesin 1,4 miliar, kas dan setara kas 11 miliar, dan beliau tidak mempunyai hutang. Jadi total harta kekayaan beliau adalah 46 miliar 50 juta rupiah. Daftar berikutnya adalah adik dari Pak Satrio Brojonegoro, yaitu Pak Irsan Sumantri Brojonegoro. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 27 Februari tahun 2020 untuk jenis laporan periodik tahun 2019. Saat beliau menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik di Institut Teknologi Bandung. Total harta kekayaan beliau adalah 3 miliar 341 juta 335.273 rupiah dengan rincian sebagai berikut.
Tanah dan bangunan 976 juta, alat transportasi dan mesin 280 juta, harta bergerak lainnya 211 juta, kas dan setara kas 1,8 miliar, dan beliau tidak mempunyai hutang. Jadi total harta kekayaan beliau adalah 3 miliar 341 juta 335.273 rupiah. Tapi ini adalah laporan di tahun 2020 ya. Kemungkinan saat ini harta kekayaan beliau sudah bertambah. Daftar terakhir adalah Pak Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 30 Maret tahun 2024 untuk jenis laporan periodik tahun 2023 saat beliau menjabat sebagai komisaris utama di PT Telkom Indonesia. Total harta kekayaan beliau adalah 83 miliar 709 juta 288.703 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Tanah dan bangunan 54 miliar, alat transportasi dan mesin 890 juta, harta bergerak lainnya 212 juta, surat berharga 19,1 miliar, kas dan setara kas 6,1 miliar, harta lainnya 3 miliar, dan beliau tidak mempunyai hutang. Jadi total harta kekayaan beliau adalah 83 miliar 709 juta 288.703 rupiah. Oke, di bagian akhir ini kita akan memberikan kritik dan saran ya. Singkat aja. Yang pertama, sebagai pimpinan tentu tidak dibenarkan melakukan tindakan fisik apapun alasannya ya. Misalnya menampar tadi, apalagi kalau memang terbukti benar. Yang kedua adalah kecerdasan intelektual kita harus juga berimbang dengan kecerdasan emosional atau IQ dan EQ kita harus bisa berimbang ya. Ya, memang mungkin saja beliau saat ini sedang merasa tertekan karena pemerintah saat ini banyak melakukan program-program prioritas yang menuntut harus kerja serba cepat ya. Tapi tentu saja itu merupakan hal yang wajar sebagai seorang pembantu presiden. Kita harus siap kapanpun dan dimanapun dibutuhkan oleh negara. Jadi nggak ada alasan ya karena tekanan pekerjaan yang berat lalu dilimpahkan atau dilampiaskan kepada bawahan kita di kementerian itu. Jadi menurut gua ini harus juga dipahami oleh semua menteri. Tekanan atau kerjaan mungkin berat ya dari Pak Prabowo, tapi kita harus tetap memanusiakan manusia atau bawahan kita di kantor kita. Dan yang terakhir adalah kita harus menunggu dulu gimana klarifikasi dari sang menteri. Ibaratnya kita harus cover both side ya. Jadi harus melihat dari kedua belah pihak nih. Bagaimana kelanjutannya nanti, kita jangan menjudge terlebih dahulu sebelum ada kejelasan lebih lanjut tentang kasus ini. Jadi gitu aja buat video kali ini. Dan kalau misalnya kalian punya pendapat yang lain, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata dan salah dalam penyebutan nama. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys.